ini terkait Niki yang Bang Fahmi sebagai tim kuasa hukumnya bilang kalau di perjanjian itu tidak ada pemerasan. Dia Bang Fahmi masih kekeh tetap itu tidak ada pemerasan di kasus Niki dengan Reza Gladys karena ada perjanjian antara Niki dan Reza Gladys di antara tanggal 19 November 2024 sampai 19 November 2024 terkait perjanjian review skincare produk milik Reza Gladys. Menurut Abang gimana? Sedangkan menurut praktisi hukum yang lain perjanjian itu harus ada perjanjian yang tertulis hitam di atas putih dan ditantangan materai dengan kedua belah pihak. Itu adalah negara ada di situ. Menurut Abang gimana? Jadi gini, kadang kan banyak orang bisa salah menerjemahkan ya. Apa yang disampaikan oleh pengacara daripada Nikita ya, Abangku Fahmi itu sudah benar. Jadi tidak selamanya harus ada materai, ada perjanjian. Oh tidak. Jadi kalau suatu perjanjian, contoh saya dengan Anda bersepakat bahwa besok tanggal 15 saya transfer uang 2 miliar, lalu ada disaksikan 2 orang, lalu diikuti dengan bukti transfer, itu perjanjian. Karena kalau kita mengacu ya dari sisi undang-undang dulu nih, kalau dalam apa yang diatur dalam 1320 KUHP Perdata, kecakapan artinya bahwa orang-orang yang melakukan perjanjian itu salah satu unsurnya ya, syaratnya adalah orang yang sudah dewasa, orang sudah mengerti, ya kan? Dan apalagi dengan buktikan bahwa ada transfer dan ada pemberian, nah itu sah, gitu. Makanya saya bilang perkara ini jangan dipaksakan. Saya konsisten dari awal sampai hari ini, perkara kasus ini kita tidak boleh dipaksakan ke pidana. Dua para pihak harus menguji secara perdata. Karena Anda memberikan secara etikat baik, Anda sudah dewasa. Kalau Anda transfer, mau saya tanya, di mana bukti Anda mentransfer lalu memberikan catatan kepada bukti transfer itu bahwa ini ada pemerasan? Anda transfer dengan sukacita, sukarela. Anda sudah dewasa, maka dalam 1320 KUHP Perdata tadi itu sah. Itu adalah bagian daripada unsur perjanjian secara lisan. Tidak selamanya perjanjian itu tertulis. Gitu, itu aja. Bang, tapi kan kalau materai itu adalah bukti kuat untuk kita berjanji dengan. Jadi gini perjanjian kan orang bilang perjanjian itu harus materai. Perjanjian materai itu namanya perjanjian bawah tangan. Ya secara autentik di atas notaris. Dan secara lisan yang baru mereka bersengketa. Jadi semua perjanjian itu tergantung apa diatur dalam pasal 1320 sampai 13 sekian itu ya, 1333 ya kan. Artinya bahwa apabila unsur-unsur orang melakukan kesepakatan perjanjian baik lisan maupun tertulis maupun akta autentik, yang penting para pihak itu bukan anak di bawah umur, itu sah secara hukum. Ya, makanya saya bilang perkara ini adalah murni bahwa perkara ini tidak boleh dipaksakan untuk menjadi pidana. Ini perdata sebenarnya. Satu, yang kedua, apalagi dia pasal pemerasan, lebih jauh lagi penerapan hukumnya gitu. Nah, kalau ini tidak harus, Abang bilang tidak harus ada materai, tapi ada kata-kata unsur pemerasan. Dari pihak Reza sendiri bilang dia udah transfer awalnya kan 2M misalnya, iya. Dan tiba-tiba si Mail minta lebih, gimana? 2 miliar. Kalau sekarang di framingnya 4 miliar, kan salah tuh. Kalau 2 miliar transfer itu kan secara baik. Kenapa sampai ada undang-undang pentransferan dana, undang-undang nomor 3 tahun 2011 itu tentang pentransferan dana, ya kan? Dirujuk pada pasal 15 kalau nggak salah ya. Saya mau bertanya, Anda transfer, ada nggak catatan-catatan? Atau Anda pergi ke bank, mohon maaf saya transfer 2 miliar karena ada unsur pemerasan. Selama hal itu tidak pernah dikeluarkan oleh bank, itu transfer secara sukarela. Karena perjanjian tadi, lisan tadi bahwa Anda akan mereview produk saya supaya bisnis saya lancar. Itu seperti itu. Jangan dilari ke pemerasan dong. Gitu aja. Bang, tapi Bang, menurut Abang banyak netizen yang menyerang Niki. Tapi menurut Abang kok rasa janggal gak sih Reza tidak ada yang diserang atau jadi kalau produk-produknya gitu? Jadi gini, soal produk jangan ngomong ya. Mungkin dia sudah memperbaiki dan lain-lain. Tapi soal dia memberikan uang dengan nominal besaran gitu, ya kan? Ya itu pertanyaan. Tujuan Anda memberi uang apa? Kalau Anda sudah memberi lalu Anda ingkar janji, Anda uang prestasi. Ya kan? Anda memberikan dengan sukarela. Kalau memang penghubungnya minta tambah 2 miliar, kita nggak akan tahu di situ. Tapi ini kita tahu bahwa sudah transfer untuk secara rilis produk-produknya itu dibuat secara baik. Jadi jangan kita tarik ke pidana atau pemerasan, terlalu jauh bagi saya gitu aja. Berarti Abang bisa bilang tidak ada unsur pemerasan. Saya pastikan dari awal sampai sekarang tidak ada unsur pemerasan karena Gladys sudah usia dewasa. Makanya kalian bilang kalau unsur-unsurnya ada di mana? Salah satunya adalah orang yang sudah dewasa tadi dalam hal memiliki sepakat sebagai perjanjian. Kan kau berikan secara sukarela. Tidak ada pemerasan di situ. Saya lihat tidak ada pemerasan itu aja. Oke. Sekarang kita masuk ke one prestasi yang Abang bilang. Boleh. Ini masuk ke one prestasi. Bang, sudah 2 kali sidang Niki dan Reza tidak hadir. Jadi sidang ditunda. Dan dari pihak tim kuasa hukum Reza Gladys bilang Reza akan mau mediasi damai
dengan Niki kalau asal Niki datang. Kalau tidak ada Niki, perjanjian damai batal, akan terus ada sidang lanjut. Gimana? Jadi gini, jadi kalau bicara soal pengadilan perdata ya kita lihat dulu rujukan aturannya. Kalau memang soal mediasi, kan sudah batas mediasi di pengadilan kan 30 hari. Ini sudah sidang kedua ya, mau ketiga nih. Artinya sudah 3 minggu, minggu ketiga. Niki dan tidak datang kan sudah ada pelimpahan kewenangan. Jadi pengacara tahu loh, tanpa Niki datang pun pengacara udah mewakili. Jangan Anda balikin, kecuali Niki nggak datang pun ya memang kalau lawan tidak mau berdamai ya masuk dalam pokok perkara. Dalam hal aturan mediasi perdamaian itu kan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ya, dan juga diatur di dalam HIR 130. Batas waktu 30 hari yang kita selama ini tahu ya. Kemudian dalam pokok mediasi itu para pihak silakan, para prinsipal datang nggak? Saya mau tanya, selama 2 kali hadir, prinsipal daripada Gladys itu datang atau tidak? Kan pengacaranya kan datang, sama pula dengan Niki. Nah, saya mau bagikan, selama kuasa itu memberikan untuk melakukan tindakan-tindakan mediasi, berbicara di dalam pengadilan, atau memberikan pelimpahan kewenangan sesuai dengan hukum perdata, itu sudah sah itu. Silakan Niki hadir tidak hadir, tetap perkaranya akan diperiksa sampai pada pokok perkara. Dan kita berdoa, semoga masuk dalam pokok perkara, yaitu pemeriksaan barang bukti. Apa barang bukti yang diperiksa? Saya mau bagikan ya, besok mereka akan isi jawaban, karena gugatan ini. Setelah mereka isi jawaban, pihak Niki akan mulai dengan replik, kemudian lawannya kembali duplik. Nah, nanti masuk di barang bukti, pasti Niki akan menghadirkan barang bukti transfer. Tidak ada yang bertentangan dengan tidak ada unsur pemerasannya. Ditransfer secara sukacita berdasarkan ya peraturannya Undang-Undang Transferan Dana nomor 3 tahun 2011 itu. Dari saat itu diketahui bahwa tidak ada unsur pemerasan. Tetapi klausalnya terpenuhi, yaitu secara itikat baik pihak yang mentransfer uang ini bagian daripada unsur perjanjian. Ya kan, terkait dengan mungkin produk-produknya mau disampaikan secara halayak ramai, ya kan. Nah, ini yang perlu kita bagikan nanti pada saat pemeriksaan pokok perkara dan itu barang bukti nanti. Kalau sudah masuk di dalam barang bukti, mau dan tidak mau, Gladys juga harus hadirkan barang bukti, ya kan. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kita pihak ini kita kan, ya dalam arti ya Bang Fahmi akan membuktikan bukti-bukti dan bahkan ahli akan dihadirkan. Ahli IT pun akan dihadirkan. Ahli ya ekonomi atau keuangan yang berkaitan dengan pemahaman tentang ya ini akan dikaitkan nih untuk hadir bersaksi terkait dengan transferan dana itu. Ya, bahkan mungkin dia mengacu pada undang-undang transferan dana yang mana tidak catatan tertentu yang disusun pasal-pasal undang-undang itu. Nah, ini menjadi persoalan. Bisa aja gugatan ini kita menang gitu. Kan kemarin saya tidak mau kopas tuh karena apapun itu saya tidak mau melampaui dari kewenangan hakim. Tapi bisa iya. Kenapa? Buktinya transfer menunjukkan bahwa ada perjanjian. Klausul 1320 KUHP Perdata terpenuhi. Gladys sudah dia orang dewasa. Kemudian transfer itu dibuktikan sebagai satu alat bukti, ya kan? Nah, dan itu menjadi suatu pertanyaan, apakah kasus ini perdata bisa dimenangkan? Bisa iya, kalau mereka menghadirkan saksi ahli. Nanti kan setelah selesai kesimpulan, ya kalau pemain saksi dan barang bukti selesai kesimpulan, baru kita tunggu aja. 2 minggu setelah kesimpulan pasti kan putusan, itu satu. Tetapi hari ini yang saya mau bagikan, bahwa apakah unsur pemerasan itu bisa ada rujukan hukumnya ke perdata? Bisa iya. Gitu. Nanti lihat siapa menangkan perdata, ya kan? Kalau gugatan tidak diterima, bisa aja nih kita besok gugat baru lagi, ya kan? Bisa gitu. Gugat apa bang? Yang perkara yang sama, ya kan hari ini kan uang spesiasi, besok bisa aja PMA, perbuatan melawan hukum, iya. Ini tergantung dari pihak dari para pengacara kita. Tetapi apapun itu saya memberikan semangat buat Bang Fahmi. Tetap apapun yang dia sampaikan secara publik saya luruskan dan itu saya benarkan. Karena memang orang sudah dewasa kasih uang gitu aja. Bang, kalau kan hakim punya wewenang bang. Kalau hakim meminta Niki untuk datang, harus tidak. Jadi perdata tidak seperti pidana. Kalau perdata kan namanya sudah diberikan kuasa kewenangan, itu ada di pengacara. Contoh kalau dalam kuasa khusus ya sudah dituangkan dengan jelas, berkaitan dengan mediasi dan lain, itu tidak perlu prinsipal datang. Itu satu. Kedua, kalau kita baru mengacu pada aturan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata kan sudah setelah undang-undang kan peraturan Mahkamah Agung ya. Bahkan SEMA surat edaran Mahkamah Agung. Makanya semua sudah diatur dengan baik. Jadi saya rasa bahwa kita tidak datang lalu perkara dihentikan, tidak, tetap lanjut masuk ke pokok perkara. Para tergugat akan menyusun namanya jawaban, ya kan. Setelah itu baru dia Pak Fahmi menyusun